Bisik doa waktu pagi dan doa hari siang, bisik doa malam sunyi agar hatimu senang. Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Waktu yang indah ini mari kita siapkan hati dan pikiran kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami saat ini ialah hadirnya kuasa Roh Kudus-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, mampukan kami mengerti setiap firman yang akan kami baca dan renungkan. Dalam nama Yesus, nama yang indah, kami selalu berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan hari ini berjudul Diampuni atau Dicegah. Ayat inti 1 Samuel 25 ayat 28 sampai 30. Ampunilah kiranya kecerobohan hamba-Mu ini, apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Daud dan orang-orangnya berada di padang pasir dan membutuhkan perbekalan. Karena itu Daud mengirim 10 orang untuk meminta bantuan kepada Nabal, seorang pemilik domba yang kaya di daerah itu. Lagi pula anak buah Daud telah memperlakukan para gembala Nabal dengan baik dan tidak pernah mengambil apapun dari mereka. Jadi Daud mengira Nabal pasti akan membalas kebaikannya. Sebaliknya, Nabal malah menghina orang-orang itu dan menyuruh mereka pergi dengan tangan kosong. Ketika Daud mengetahui apa yang terjadi, dia sangat marah. Dia mempersenjatai 200 orang laki-laki dan hendak memberi Nabal pelajaran yang fatal. Ketika Abigail, istri Nabal, turun tangan dan berbicara dengan Daud, "Mengapa membalas dendam sendiri? Engkau hanya akan memiliki kenangan menyakitkan di hati nuranimu. Biarkan Tuhan yang telah begitu baik padamu mengurus masalahmu." Abigail adalah wanita yang sangat bijaksana. Dia tidak hanya menyelamatkan hidup suaminya, dia juga memberikan nasihat yang mendalam tentang dampak balas dendam terhadap si pembalas. Seandainya Daud melakukan dosa membalas dendam, dia pasti akan diampuni karena suaminya bermuka masam dan jahat dalam kesepakatannya. Abigail sendiri berkata, dia adalah orang yang sangat jahat sehingga tak seorang pun dapat berbicara untuk dia. Namun timbul pertanyaan, mana yang lebih baik, diampuni atau sebuah dosa yang dicegah? Dalam kasus Daud, pencegahan dosa tidak hanya menyelamatkan sebuah keluarga, tetapi juga menyelamatkan hati nurani dan reputasi Daud juga. Ada saat-saat dalam kehidupan kita ketika anugerah yang membujuk menjadi sebuah anugerah yang menghalangi. Ketika ada sahabat yang mau mengingatkan kita bahwa adalah bukan sifat kita yang berkata atau melakukan apa yang kita inginkan pada saat kita tersinggung. Hikmahnya ada pada menyadari apa yang telah dilakukan teman kita untuk kita dengan menghentikan kita sebelum kita dengan bodohnya melampiaskan kemarahan kita. Daud melakukannya. Dia menyadari apa yang dilakukan istri Nabal yang tanggap ini untuknya dan dia berseru, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri." 1 Samuel 25 ayat 32 dan 33. Konsekuensi dari membalas dendam tidak dapat diukur. Ketika kita marah karena situasi yang tidak adil, satu-satunya jalan keluar yang aman adalah dengan mengikuti firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membawa damai, Matius 5 ayat 9. Dan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan, Roma 12 ayat 21. Biarkan firman Tuhan menjadi Abigail Anda untuk memberikan pengertian kepada Anda saat Anda merasa ingin membalas dendam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang dengan penuh ucapan syukur karena penyertaan yang sempurna yang kami rasakan. Kami ada saat ini oleh karena kasih-Mu. Engkau boleh menuntun kami dan memberkati kami dengan berkat kekuatan dan kesehatan. Biarlah hari ini kami boleh lewati dengan sukacita, dengan pertolongan surga, dengan
kesehatan, kekuatan yang Engkau anugerahkan bagi kami untuk kami boleh menyembah Engkau, melayani Engkau sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau akan memberkati semua umat-umat Tuhan dalam pergumulan hidup yang mereka hadapi. Berikan jalan keluar, berikan kekuatan iman. Kami hanya bersandar penuh hanya kepadamu. Karena itu kami berdoa mohon berkat-Mu dalam nama Yesus. Amin.